Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat kita memuji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Kau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami akan beribadah. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami boleh merasakan berkat-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan satu pujian, anggur baru tercurah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi kami sekarang ini Tuhan Yesus, anggur baru Engkau Tuhan tetap tercurah bagi kami ya Tuhan.
tetap penuhi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan, tidak pernah putus-putusnya Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh ada Tuhan, ini semua karena Engkau berkenan atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena apa Tuhan ya? Karena Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Senang sekali dan sukacita bisa menyapa saudara dalam kasih Kristus melalui renungan atau melalui ibadah kami GPD Obaja Incredible Church. Dan kami percaya kemurahan Tuhan kita boleh jumpa hari ini dalam segala situasi dan kondisi. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya mengajak saudara membuka Alkitab. Dan kita membaca firman Allah dalam Roma patsalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Allah, saya baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya mau bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu didefinisikan dengan keinginan supaya menjadi kenyataan. Jadi keinginan yang dirindukan untuk menjadi kenyataan itu adalah pengharapan. Dan bicara tentang pengharapan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa setiap orang selama hayat di kandung badan, selama dia hidup, dia punya pengharapan atau hidup berpengharapan. Bisa saya garis bawahi bahwa hanya orang-orang mati yang tidak ada pengharapan. Artinya setelah mati orang berhenti berharap. Jadi selama hidup orang pasti punya pengharapan. Siapapun saudara, saya percaya saudara sedang berpengharapan hari ini. Amin saudara. Saya tidak tahu pengharapan saudara apa, tapi yang saya pastikan bahwa kita semua punya pengharapan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berjalan dengan pengharapan-pengharapan. Dan ketika mereka berharap saudara, mereka menanti apa yang mereka harapkan menjadi kenyataan. Pertama yang saya lihat ada yang menanti tetapi tidak terjadi, pengharapan mereka tidak terkabul. Ada yang berharap menanti sesuatu yang dia rindukan terjadi. Dia dapati tetapi yang dia dapati kemudian tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kata pengharapan yang tidak mengecewakan, di balik ini ada arti bahwa ada pengharapan-pengharapan yang mengecewakan. Terjadi tapi kemudian mengecewakan. Nah saudara ini berkati Tuhan, ada berapa banyak orang hidup dengan diberi pengharapan palsu saudara-saudara ya. Dia berharap-harap tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Saya mengutip satu kata Tuhan dalam Alkitab yang berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya begini saudara-saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tapi kalimat itu berkata tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Saya mau bawa saudara kepada pengharapan menurut konteks itu. Bahwa kalau Tuhan bisa memberi pengharapan, di luar Tuhan pun ada juga janji-janji pengharapan buat setiap orang. Nah pagi ini kita mau belajar bagaimana seorang Kristen mengalami pengharapan yang kemudian pengharapan itu menjadi kenyataan ketika dia nikmati pengharapan itu, kenyataan itu, pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah saya mau katakan saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan hanyalah pengharapan yang kita dapat di dalam Tuhan. Satu ayat firman Allah yang saya ingin bacakan kepada saudara, Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Mari kita simak kalimat ini
yang menunjukkan bahwa pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasia? Mulianya rahasia itu begini, bagian B. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Jadi Kristus yang ada di tengah-tengah kita, dialah pengharapan akan kemuliaan. Memang konteks di sini menunjuk kepada sebuah pengharapan kehidupan yang mulia setelah hidup yang fana ini, saudara. Tetapi saya percaya di dalam Yesus ada juga pengharapan-pengharapan lain yang kita bisa andalkan dalam Dia, bahwa Dia mampu menyatakan atau Dia mampu mengabulkan apa yang kita harapkan supaya benar terjadi dalam kita. Amin. Nah, saudara, sekarang saya mengkerucutkan pengharapan-pengharapan ini kepada pengharapan orang percaya, saudara. Pengharapan orang percaya atau pengharapan orang Kristen, saudara. Saya pikir bahwa tidak semua orang Kristen mendapat apa yang diharapkan. Terkabul apa yang diharapkan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana menjadi orang Kristen yang kemudian menikmati pengharapan-pengharapannya, mengalami pengharapan-pengharapannya, terkabul pengharapan-pengharapannya. Kita mulai yang pertama. Karena Yesus adalah janji pengharapan, sumber pengharapan kita, dan setiap orang percaya mengharapkan pengharapan-pengharapan yang jadi kenyataan dan kemudian tidak mengecewakan. Maka yang pertama, pengharapan apakah? Pengharapan apa yang tidak mengecewakan bagi orang percaya? Oke, tadi kita baca ayat 5 dari ayat Alkitab yang kita sudah jadikan nats kita hari ini. Tapi mari kita undur satu ayat ke belakang. Ayatnya yang keempat. Karena di mana-mana sebelum 5 adalah 4. Oke. Ayat 4 bunyi begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sampai sini saya tahan dulu, saya mau katakan sama saudara. Saya sebenarnya sudah berkhotbah 3 kali dalam satu perikop yang sama. Saudara kalau mengikuti dari minggu kedua dari sekarang, lalu kemarin dan hari ini, saudara sudah mendapati khotbah dalam 3 ayat, yaitu dari 3, 4, dan ayat 5. Minggu kemarin saya sudah bicara tentang tahan uji, saudara. Tahan uji adalah sesuatu pembuktian karakter yang asli. Nah, mari kita lihat. Pengharapan apa yang tidak mengecewakan? Lihat. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 tadi ayat pokok kita bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi pengharapan apa yang tidak mengecewakan dalam konteks ini? Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah ayat 4. Pengharapan yang ditimbulkan oleh tahan uji. Haleluya. Orang Kristen mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan karena pengharapan itu terlahir atau timbul dalam hidupnya dari sebuah proses, yaitu proses yang namanya adalah tahan uji. Saya ulang, tahan uji adalah sebuah pembuktian karakter asli, saudara. Karakter asli adalah karakter yang sama seperti Yesus minggu kemarin. Amin, saudara. Nah, saudara, orang-orang Kristen yang kemudian mengalami pengharapan pasti yang tidak mengecewakan adalah orang Kristen yang setelah dia melewati proses tahan uji. Tahan uji adalah apa? Penggiringan atas orang percaya untuk memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Saudara dengar baik kalimat saya ini. Seseorang yang mengalami keinginan-keinginannya yang akan kemudian menjadi kenyataan, yang kemudian kenyataan itu menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, itu adalah lahir dari orang yang sudah tahan uji. Tahan uji artinya dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dia terus memiliki karakter seperti Tuhan.
Kalau begitu, apa yang lebih dahulu kita utamakan? Mencari atau mengejar pengharapan-pengharapan kita? Memaksa Tuhan, kabulkan harapan saya. Tuhan, penuhi harapan saya. Atau kita belajar membenahi hidup kita menjadi Kristen berkarakter Kristus. Karena rumusnya adalah seseorang harus menjadi berkarakter asli, berkarakter Kristus dulu, baru dia mengalami pengharapan pasti. Amin, saudara. Jadi kegagalan kita menggapai pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kita tidak fokus. Karena kita tidak membawa hidup kita, mempush hidup kita kepada pembentukan karakter sama seperti Kristus. Saya mungkin katakan sederhananya seperti begini. Tuhan tuh menahan semua pengharapan-pengharapan kita sebelum Tuhan berurusan baik dengan karakter-karakter kita. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang percaya, Tuhan tidak mau orang yang Kristen, Tuhan tidak mau hamba Tuhan, kemudian dia justru menjadi kecewa dengan apa yang diharapkan ketika terkabul, kemudian dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena karakternya tidak imbang dengan pengharapan yang dia minta, saudara. Saya contohkan, ada banyak orang meminta kekayaan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau jadi kaya, engkau sombong. Kalau engkau jadi kaya, engkau angkuh. Kalau engkau jadi kaya, engkau tidak bisa melihat orang kecil, saudara. Engkau merendahkan orang lain. Itu persoalan karakter, saudara. Makanya Tuhan lebih menahan hidup saudara berurusan dengan Tuhan dalam hal memperbaiki kesombongan kita. Keangkuhan kita, baru kemudian Tuhan memberikan apa yang kau harapkan. Haleluya. Jadi mari kita ngelihat persoalan pengharapan yang terkabul. Bukan persoalan Tuhan tidak bisa memberi apa yang kau harapkan. Saya pikir apa yang kau harapkan Tuhan punya. Tuhan punya langit dan bumi. Apa yang kau harapkan Tuhan mampu kabulkan, saudara. Haleluya. Hanya persoalannya ketika engkau tidak menerimanya, Tuhan bilang kau sedang berurusan dengan saya dalam hal karakter, saudara. Dengan hal persoalan dokime kemarin. Persoalan tahan uji, saudara. Baru pengharapan kita terima. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi ini kekristenan, saudara. Kekristenan bukan persoalan kenapa Tuhan gak memberikan yang aku harapkan. Oh Tuhan, aku sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Kenapa yang aku harapkan hanya ini? Saudara perhatikan hidup saudara. Karena kita belum menjadi hamba yang berkarakter Kristus. Kalau kita masih bertahan, bercokol dalam persoalan memperbaiki karakter, engkau akan ketinggalan jauh. Dan orang-orang muda, hamba-hamba Tuhan muda yang cepat memperbaiki karakter, dia akan melejit mendahului kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang ogah-ogahan terhadap perbaikan karakter hidup kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, pengharapan apa yang kemudian mendatangkan sukacita? Pengharapan apa yang kemudian tidak mengecewakan kita? Adalah pengharapan yang kita terima ketika kita melewati proses tahan uji. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau diproses, engkau jangan kecewa. Haleluya. Kalau ketika engkau diuji, saudara, engkau harus bertahan sampai engkau didapati Tuhan sebagai orang Kristen yang murni. Sama seperti Ayub pernah berkata, engkau tahu jalan hidupku, jikalau engkau menguji aku, engkau akan dapati aku keluar seperti emas. Haleluya. Haleluya, itu sebabnya satu, perbaiki cara hidup kita. Perbaiki karakter kita. Tuhan sedang tunggu ini, saudara. Kita harus biarkan ini berproses kehidupan kita. Supaya pengharapan kita boleh menjadi kenyataan. Oke, yang kedua, pengharapan seperti apakah yang tidak mengecewakan? Mari kita ke perjanjian lama dan kita membaca Amsal Fatsal 10 ayat 28. Amsal pasal 28. Jadi yang pertama saudara simak baik saudara, bukan Tuhan tidak memberikan apa yang kau harapkan. Hanya persoalannya ketika Tuhan memberikan yang kau harapkan tidak imbang dengan karakter hidup saudara. Itu sebabnya engkau ketika beri karakter, pengharapan menjadi kenyataan. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan, ada pengharapan setelah karakter kita dibaharui. Haleluya. Oke. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar
harapan orang benar akan menjadi sukacita. Haleluya. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara perhatikan ada dua model pengharapan di sini. Ada dua model harapan. Satu, harapan orang benar, dan kedua adalah harapan orang fasik. Dua model ini punya ending yang berbeda. Ketika orang berharap, orang benar berharap, harapannya terkabul, yang kemudian harapan itu menjadikan sukacita ketika terkabul. Lalu ada kedua, yaitu harapan orang fasik. Endingnya adalah ketika yang diharapkan terjadi, maka yang dia nikmati dari harapan yang terjadi itu tidak mendatangkan sukacita, malah menjadi sia-sia. Haleluya. Nah, mari kita lihat dua harapan ini yang endingnya satu sukacita dan satu sia-sia. Dinikmati oleh siapa? Satu Alkitab katakan harapan orang benar, dan kedua adalah harapan orang fasik. Harapan orang benar menjadi sukacita, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Siapa orang fasik? Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Orang yang mengakui tentang Allah SWT, baca kamusnya begitu, tetapi tidak mengamalkan perintah Allah. Itu orang fasik. Haleluya. Nah, berarti kalau orang fasik adalah orang yang tidak mengikuti, yang percaya tentang Allah tapi tidak mengikuti perintahnya. Itu fasik. Nah, sekarang orang benar apa? Orang benar di sini saya terjemahkan adalah lawan orang fasik. Dia percaya Tuhan, tapi juga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi orang benar saya terjemahkan adalah orang yang menjalani hidup benar seperti yang Allah mau. Haleluya. Ada orang ikut Tuhan, orang Kristen percaya Tuhan, dia juru selamat, tapi tidak melakukan firman Allah. Itu orang fasik. Saudara tanyakan hidup saudara, kenapa pengharapan-pengharapan kita tidak menjadi kenyataan atau menjadi sia-sia atau mengecewakan? Lihat cara hidup kita. Kita menjalani kehidupan secara fasik, saudara. Bukan sebagai orang benar. Saya ulangi, orang benar bukan predikat dibenarkan. Tapi orang benar di sini adalah cara hidup. Haleluya. Bagaimana menjalankan hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Jadi penting jadi orang benar. Satu ayat umum, ayat yang populer kita tahu, yang berbunyi seperti begini. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, kata sangat besar menunjukkan kepada kualitas di atas rata-rata. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar besar, bukan hanya sekedar baik, bukan sekedar bagus, tapi sangat besar, sangat baik, sangat bagus. Apa yang sangat besar? Alkitab berkata, doa orang benar jika dengan yakin doakan sangat besar. Kenapa kemudian doa menghasilkan kuasa yang sangat besar? Ini persoalannya. Doa melahirkan kekuatan yang sangat besar. Jawabannya adalah bukan pada doanya yang benar, tetapi kepada siapa yang berdoa. Amin. Doa orang benar. Jadi orang benar kalau berdoa, doanya akan melahirkan kuasa yang sangat besar. Jadi apa yang lebih dahulu? Belajar berdoa atau memperbaiki cara benar, cara hidup benar? Memperbaiki cara hidup benar. Amin. Mungkin doamu salah. Mungkin doamu bisa keplecok. Ada hamba Tuhan saking semangatnya mendoakan orang sakit. Mari kita menyanyi, bulirnya, 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 bulirnya. Padahal bilurnya, saudara. Dia boleh salah berdoa.
Tapi kemudian ketika Tuhan lihat siapa yang berdoa, Tuhan lihat bagaimana dia berdoa, Tuhan lihat apa maksudnya dia berdoa, Tuhan tidak melihat apa kata-kata doanya. Tapi Tuhan melihat siapa yang berdoa. Amin, saudara. Jadi penting menjadi orang benar. Saya ulang, penting menjadi orang benar. Supaya apa? Supaya setiap pengharapan kita menjadi kenyataan. Tadi saya bilang, jikalau pengharapan-pengharapan kita belum terkabulkan, atau Tuhan pending, atau Tuhan belum kasih sama kita, karena Tuhan masih berpersoalan, berperkara dengan kita dalam hal karakter kita. Sekarang yang kedua, kenapa kita belum menerima pengharapan, atau kemudian kita menjadi kecewa karena pengharapan-pengharapan yang kita dapat tidak seperti yang kita rasa, atau tidak menghasilkan apa yang kita nikmati, saudara? Karena kedua, Tuhan sedang berperkara lebih dulu kepada kita tentang bagaimana perilaku hidup kita. Amin, saudara. Kalau engkau mau mengampuni orang, engkau memaafkan orang, itu berpersoalan dengan temperamen saudara, dengan keaslian hidup saudara. Kemudian ketika engkau berjalan dalam sepak terjang kekristenan saudara, engkau terus menunjukkan buah-buah saudara, dalam perilaku-perilaku hidup, engkau sedang berpersoalan dengan Allah dalam hal perbuatan-perbuatanmu yang benar seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak semua yang kita harapkan bisa terjadi dalam kita dan kemudian menyenangkan hidup kita. Amin, saudara. Satu waktu ada seorang ibu yang berharap rumah tangganya dipulihkan dari segi ekonomi dan sebagainya. Karena mungkin dia telah lelah, lama dalam kondisi ekonomi yang terpuruk atau tidak lebih dari sekarang yang dia nikmati. Lalu dia berharap untuk menjadi kaya. Dan apa yang menjadi pengharapannya terkabul. Suaminya menjadi kaya, sudah bisa membeli mobil, bisa beli rumah, sudah usahanya semakin maju dan sebagainya. Dan dia bilang itulah pengharapan yang sekian lama dia doakan dan terkabul. Dan sekarang mereka jadi keluarga yang ekonomi atau perekonomian mereka sungguh menjanjikan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika suaminya semakin kaya, semakin bisa punya ini dan itu saudara. Tapi kemudian dia sudah jarang pulang. Tidak pulang rumah. Akhirnya hidupnya di luar mabuk-mabuk. Berdosa. Kecewa si ibu. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Kalau bisa pulihkan kembali. Kembalikan kembali suami saya seperti dulu. Jadi berharap mendapat sesuatu yang lebih. Belum tentu menyenangkan hidup kita. Saudara yang berkati Tuhan. Mari kita belajar memperbaiki karakter kita. Dan cara hidup kita yang pertama. Baru kita berharap apa yang kita rindukan Tuhan kabulkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan kabulkan. Saya mengajak saudara membaca satu ayat Alkitab. Dalam Ayub pasal 4 ayat 6. Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 4 ayat 6. Sudah dapat begini bunyi firman Allah. Perhatikan baik-baik saudara yang diberkati Tuhan. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Saya ulang, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Saudara, ini adalah perkataan sahabat Ayub, Elifas kepada Ayub. Ketika Ayub sedang menderita, saudara, sedang bertahan untuk tidak berdosa kepada Tuhan, untuk tidak menyangkal Tuhan dalam penderitaannya yang begitu berat, saudara.
Elifas mengeluarkan kalimat seperti ini, saudara dengar baik-baik. Jadi Elifas adalah seorang sahabat yang menjadi pengamat terhadap Ayub. Dan inilah yang dinilai Elifas tentang Ayub. Bahwa Ayub pertama, takutnya akan Allah menjadi sandaran. Artinya apa? Ayub takutnya kepada Tuhan itu adalah sandaran dia. Haleluya. Jadi dia lebih bersandar kepada Tuhan, dia lebih takut Tuhan dalam segala kondisi apapun. Amin. Nah, yang bagian yang kedua adalah dan kesalehan hidup Ayub menjadi apa? Pengharapan Ayub. Artinya apa? Ayub berharap melalui kesalehan hidupnya dia mendapat apa yang dia minta kepada Bapa. Coba saudara lihat baik-baik. Elifas mengamati ketika Ayub hidup diberkati oleh Tuhan. Itu karena Ayub mengandalkan kesalehan hidupnya sebagai alasan Allah untuk mengabulkan semua permintaan dan permohonannya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita lihat bahwa betapa hidup saleh ini, betapa membentuk karakter ini, betapa sepak terjang kita yang baik itu diperhitungkan Tuhan. Untuk apa? Menjawab semua pengharapan-pengharapan yang kita bangun, yang kita tujukan kepada Tuhan. Amin saudara. Ada lagu Pantekosta lama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalimat selanjutnya apa? Asalku hidup suci. Haleluya. Ulang. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, Tuhan pasti buka jalan. Ayub hidup saleh. Apa itu saleh? Saleh adalah taat menjalankan ibadah. Taat menjalankan perintah Tuhan. Itu saleh. Nah, itulah pengharapan Ayub. Ayub menjaga hidupnya dari perbuatan-perbuatan yang tercemar. Dia mensalehkan hidupnya dengan apa? Hidup melekat kepada Tuhan, melakukan firman Allah. Jadi bukan seperti orang fasik yang mengenal Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Ini kekristenan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pengharapan. Ada yang sakit hari ini sedang berharap sembuh. Percaya saudara ketika memperbaiki hati dan sepak terjang hidup saudara. Maka kesembuhan Tuhan berikan kepada hidup saudara. Amin. Oh, orang sudah capek. Berteriak tentang Tuhan. Sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu. Tapi persoalannya Tuhan ketika melihat kita. Tuhan bilang masih ada persoalan yang lebih penting dari memberikan apa yang engkau harapkan. Persoalan yang penting itu adalah persoalan dengan hati dan sepak terjang hidup kita. Amin Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Saya percaya siapapun yang hadir hari ini. Inilah rumus mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Berapa banyak kita yang mungkin kecewa dari pengharapan-pengharapan yang di PHP, diberi pengharapan palsu saudara. Tetapi saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada kita. Kalau engkau nggak dapat apa yang kau harapkan, bukan Tuhan yang salah. Kenapa? Karena Tuhan mau memberi apa yang kita harapkan. Ketika dia lihat kita hidupnya pantas buat semua yang kita harapkan. Ketika Tuhan lihat hidup kita pantas kepada semua berkat-berkat yang kita minta. Amin saudara. Itu sebabnya bangun hidup kita. Saya punya kebiasaan berdoa sebagai gembala. Tuhan berikan kami jemaat-Mu isi kursi-kursi kosong. Saya pikir semua hamba Tuhan, semua gembala sidang. Apalagi kita gereja GPDI, perintisan, kita punya doa seperti itu. Setiap hari Tuhan kabulkan, berikan Tuhan. Tapi saudara yang berkati Tuhan, doa yang paling pas adalah begini.
Tuhan, berapakah yang pantas untuk hidup saya? Berapa jiwa-jiwa yang pantas buat kualitas hidup saya? Kenapa ada banyak orang meminta banyak tapi tidak sebanding dengan kualitas kehidupannya? Saudara mungkin gak pernah minta jemaat menjadi banyak, tapi perbaiki kualitas saudara. Kenapa? Karena kualitas tidak pernah bohong. Kualitas melahirkan kuantitas. Sekali lagi, kualitas melahirkan kuantitas. Perbaiki cara hidup saudara, maka kuantitas itu akan Tuhan pulihkan dalam hidup saudara. Amin. Percaya firman Allah, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang pemain musik ada di depan dan kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan ada bersama kita, memberikan kita kekuatan. Kita nyanyikan lagu tadi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan kemudian ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Saudara, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpengharapan kepada dunia. Dunia memberikan pengharapan palsu buat hidup saudara. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagi katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, oh asalku, amin Tuhan hidup suci, tidak turut dunia, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, oh asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya katakan setiap kita punya pengharapan. Dan ada yang mungkin yang kau sedang harapkan, itulah pengharapan yang sangat mendesak buat hidup saudara. Saudara percayalah, Tuhan tidak pernah tidak mengabulkan pengharapan saudara. Tetapi sebelum Tuhan mengabulkan pengharapan, Tuhan mau kita menikmati pengharapan tidak mengecewakan. Bagaimana? Perbaiki kualitas hidup saudara. Tuhan rindu kita menjadi orang Kristen yang berkarakter sama seperti Kristus. Tuhan rindu kita menjalani cara-cara hidup benar. Tuhan rindu kita menjadi terangnya Tuhan. Tuhan rindu kita bereaksi benar dan baik di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian pengharapan itu menjadi kenyataan dalam hidupan kita. Buka hati saudara, dan sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan sudah buka
jalan. Terima kasih Bapa di surga. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, karena ku hidup suci, karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin Yesus. Karena ku hidup suci, oh tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, karena ku hidup suci. Oh karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang kepadamu kami menaruh pengharapan kami, Tuhan yang kami percaya mengabulkan setiap pengharapan. Dan lebih lagi kami percaya ketika Engkau mengizinkan kami menikmati pengharapan kami menikmatinya dengan sukacita. Karena pengharapan yang Tuhan beri ada pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Mereka ketika mendengar mungkin sedang hidup dengan banyak pengharapan. Mereka yang berharap untuk anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat, berhasil di hari. Ada suami yang berharap istrinya untuk menjadi lebih baik, istrinya disembuhkan dari penyakit. Atau sebaliknya ada istri yang berharap suaminya diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan. Dan ada banyak lain lagi Tuhan yang berpengharapan Tuhan. Ada yang berharap sembuh dari sakit. Ada yang berharap dipulihkan keluarga rumah tangganya. Yang sedang nonton yang mungkin Tuhan Yesus sedang dalam pergumulan hidup. Yang berharap Tuhan pulihkan Tuhan. Tuhan menjawab pergumulan mereka Tuhan. Ada yang ingin Tuhan dipulihkan keluarga mereka, rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua dan anak yang ingin dipulihkan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar pengharapan ini menjadi kenyataan. Setelah mereka mengerti bahwa mereka harus berkomitmen untuk memperbaiki cara hidup mereka, memperbaiki karakter mereka sama seperti Tuhan, dan pengharapan akan menjadi bagian hidup mereka. Hamba berdoa bersama jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka Tuhan, kabulkan setiap pengharapan. Ada jemaat yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang bimbang Kau tetapkan. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan semua pengharapan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan adakan, dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersama jemaat yang setia melayani. Kami berdoa setiap mereka yang sudah memberikan persembahan buat pelayanan, mengembalikan milik Tuhan, yang melayani pelayanan diakonia. Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu, dengan
dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan altar yang sudah melayani di setiap ibadah-ibadah online kami hari ini. Berkati mereka pemain musik Tuhan, dan semua yang terjadwal dalam setiap pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa buat multimedia Tuhan yang bekerja keras Tuhan, buat terselenggaranya ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya jeripaya mereka, usaha mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa demi nama Yesus, berkati seluruh kami semua, seluruhnya Tuhan. Dan kami semua jemaat Obaja pun dilawat, diberkati setiap waktu. Kami sudah berdoa Bapa, kami akhiri ibadah kami. Dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Pulang kembali dan bawalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang tetap setia, tetap taat sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu di lain waktu dalam ibadah kami GPD Obaja. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan.